Kali ini kita akan membahas materi struktur keuangan desa. Nah, ini mungkin yang kalian selama ini bayangkan tentang desa ya. Suasananya tenang, nyaman, hijau, asri, sejuk, damai ya. Namun ternyata ada banyak fakta di balik desa. Contohnya nih seperti ini. Kemiskinan, aksesibilitas yang susah, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan sebagainya. Nah, bisa dilihat ya. Ini fakta bahwa banyak desa di Indonesia yang seperti ini. Ya, kesulitan untuk akses air bersih, kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan, bahkan tidak ada sarana prasarana pendukung seperti halnya listrik, sarana pendidikan yang kurang memadai, misalnya sekolah darurat dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh gambar dari desa budaya ya di Tanah Toraja. Nah, ini adalah desa adat di mana, coba ada yang tahu ini di mana? Nah, ini adalah di Kesepuhan mana? Di Banten ya. Ini di desa adat Kenekes ya atau Nah, selanjutnya ini adalah desa Nelayan. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih pengertian desa. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014, nah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Nah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, unsur pokok desa ada 3 pokok ya. Yang pertama adalah daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Unsur daerah terdiri dari lokasi, luas, dan batas wilayah. Sementara unsur penduduk terdiri dari jumlah penduduk, pertambahan penduduknya, kepadatan penduduk, persebaran penduduk, dan mata pencaharian penduduk. Sementara tata kehidupan di desa itu terdiri dari tata pergaulan, adat istiadat, dan norma. Nah, ini unsur yang pertama yaitu unsur daerah. Harus ada lokasinya, harus ada luasnya dan ada batas wilayahnya. Nah, ini adalah citra satelit ya untuk wilayah desa Cimande Hilir ya, yaitu desa tempat SMA Negeri 1 Caringin berada. Nah, selanjutnya unsur yang kedua yaitu penduduk ya. Ada jumlah penduduknya. Ya, terus mata pencaharian pokok dan mata pencaharian lainnya. Terus kepadatan penduduknya dan persebaran penduduknya. Nah, selanjutnya tata kehidupan nih. Ada tata pergaulan, ada adat istiadat, kebiasaan, dan norma. Nah, pola persebaran desa itu bisa berdasarkan topografi, ada berdasarkan ketersediaan air, berdasarkan iklim, dan berjenis tanahnya. Nah, pola tata ruang desa itu biasanya bersifat sangat sederhana. Nah, sebagian besar letak rumah itu dikelilingi oleh perkarangan yang cukup luas dan jarak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya tuh masih cukup longgar ya. Setiap rumah itu rata-rata mempunyai halaman. Nah, sementara itu sawah dan ladang itu biasanya berada di luar perkampungan. Nah, ini adalah contoh rumah di desa ya. Ini juga. Ini biasanya di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Nah, selanjutnya ke pola pemukiman. Nah, pola pemukiman desa itu ada beberapa jenis. Yang pertama, pola pemukiman memanjang yaitu sepanjang garis pantai. Nah, biasanya pola pemukiman ini berada di daerah garis pantai ya, biasanya dekat dengan laut dan mayoritas penduduknya adalah nelayan. Nah, di daerah sini biasanya terdapat kawasan industri kecil ya. Selanjutnya daerah pemukiman penduduknya. Nah, selanjutnya ada pola pemukiman terpusat. Biasanya pola pengelilingannya mengumpul ya, mengelompok di satu tempat. Nah, biasanya arah pengembangannya ke daerah yang lebih luar gitu. Jadi semakin besar lingkungannya. Nah, sementara daerah industri kecil biasanya berada di bagian yang paling luarnya. Nah, selanjutnya ada lagi pola pemukiman memanjang atau linier.
Nah, biasanya ini memanjang sepanjang jalan ya. Biasanya di daerah sini banyak terdapat daerah industri kecil, banyak daerah lahan pertanian. Nah, ada juga pola pemukiman yang mengelilingi fasilitas tertentu. Ya, biasanya bisa mengelilingi lapangan, bisa contohnya digambar itu adalah pola pemukiman di Kasepuhan Sinar Resmi ya, di mana rumah-rumah penduduk di sana itu mengelilingi rumah ageng. Nah, selanjutnya ada lagi klasifikasi desa ya. Klasifikasi desa berdasarkan kegiatan pokok masyarakatnya. Yang pertama ada desa agronomis, yaitu desa yang penduduknya melakukan pengolahan dan distribusi hasil pertanian. Ya. Nah, selanjutnya ada desa agroindustri. Nah, kalau di desa agroindustri, penduduknya sudah mampu mengolah bahan hasil pertaniannya menjadi barang-barang yang bernilai lebih tinggi. Jadi tidak langsung menjual bahan aslinya. Nah, ada lagi desa wisata. Nah, biasanya di daerah desa wisata itu terdapat objek wisata. Nah, ada lagi desa industri non pertanian, yaitu desa yang melakukan industri kimia, misalnya industri pertambangan. Nah, berdasarkan kemampuannya, desa dibagi menjadi 3. Ada desa swadaya, swakarsa, dan desa swasembada. Nah, ini contoh desa tradisional ya. Desa tradisional itu adat istiadatnya sangat mengikat. Biasanya masyarakatnya itu terasing dan kehidupannya tergantung pada alam sekitarnya. Contohnya masyarakat suku Baduy gitu ya. Ketergantungan itu misalnya dalam hal bercocok tanam, cara membuat rumah, pengolahan makanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah desa swadaya. Ya, desa swadaya ini penduduknya masih jarang. Penduduknya pun masih terikat oleh adat istiadat. Lembaga sosial pada desa ini masih sederhana, tingkat pendidikan masyarakatnya pun rendah dan produktivitas tanahnya rendah. Biasanya kegiatan penduduk dipengaruhi oleh keadaan alam. Nah, topografi pada wilayah desa ini biasanya berada pada pegunungan atau perbukitan. Jadi lokasinya tuh lebih terpencil dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Nah, kegiatan ekonomi masyarakatnya bersifat subsisten dan kadang masyarakatnya itu cenderung tertutup pada pihak luar sehingga sistem dalam perhubungan dan transportasinya pun kurang berkembang. Ini contoh pola ini ya, pekerjaan di desa ya. Profesinya mayoritas adalah petani. Nah, selanjutnya adalah desa swakarsa atau desa transisi. Nah, desa-desa ini banyak terdapat di wilayah Kabupaten Bogor ya. Gitu. Di daerah sini adat istiadatnya mulai memudar, mata pencahariannya pun sudah mulai beragam ya. Di desa ini pengaruh dari luar sudah mulai masuk sehingga masyarakatnya pun sudah mengalami perubahan dalam hal berpikir. Nah, lapangan pekerjaannya sudah banyak bertambah ya, sehingga produktivitasnya pun meningkat. Lembaga pemerintahannya sudah ada ya, sudah mulai ada dan sudah mulai berfungsi meskipun belum berfungsi dengan maksimal ya. Contohnya sebagian besar desa di Indonesia ya. Selanjutnya ada desa swasembada atau desa modern. Nah, ini yang paling banyak ya di Kabupaten Bogor. Nah, di daerah sini biasanya desa ini ditandai dengan adat istiadatnya yang sudah semakin pudar. Ya, mata pencaharian penduduknya sudah bukan lagi utamanya di sektor pertanian, tapi di sektor industri dan sektor jasa. Nah, lembaga pemerintahannya sudah berfungsi dengan baik. Lokasi desanya biasanya dekat ke kota kecamatan atau kota kabupaten, ibu kota provinsi ya. Nah, pendidikan dan keterampilan penduduk pada desa swasembada itu sudah tinggi dan hubungan dengan daerah sekitarnya pun berjalan dengan lancar. Bahkan kesadaran penduduk untuk kesehatan pun sudah sangat tinggi. Nah, ini contohnya desa-desa di kota atau kabupaten di wilayah Pulau Jawa.